pagi adik-adik semua. Bagaimana nih kabar adik-adik pagi ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita ulangin sekali lagi ya. Bagaimana kabar adik-adik pagi ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Kak Gati, coba lihat deh. Adik-adik udah pada ganteng dan cantik-cantik banget. Wah, betul banget Kak Elga. Kayaknya adik-adik udah siap nih ikut sekolah minggu online ya. Nah, untuk memulai sekolah minggu online hari ini, yuk kita bangkit berdiri dan pujikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Ayo, adik-adik semuanya ikuti gerakan kita di sini ya. Musik. Ayo adik-adik, kita puji nama Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke adik-adik, sebelum memuji Tuhan lagi, kita berdoa dulu yuk. Kak Gati yang akan pimpin kita dalam doa. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau menjaga kami dari istirahat kami semalam. Dan kami boleh bangun dan merasakan nafas kehidupan dari Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pagi ini kami boleh beribadah sekolah minggu online. Walaupun kami dari rumah masing-masing, kami boleh merasakan sukacita pemberian Tuhan. Kami bersyukur atas berkat sukacita yang Tuhan berikan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Gati, hari ini aku seneng deh. Wah, kenapa tuh Kak Elga? Karena hari ini bisa sekolah minggu lagi bareng adik-adik. Ya, meskipun secara online. Nah, betul banget apa yang dikatakan Kak Elga. Kita harus tetap bersukacita meskipun sekolah minggunya masih online. Adik-adik di rumah juga harus bersukacita ya. Nah, supaya adik-adik tetap semangat dan bersukacita, yuk kita pujikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan
Oke adik-adik, sekarang boleh duduk kembali ya. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Santi. Yuk adik-adik, disiapkan ya Alkitabnya. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo sekarang kita pujikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut menjubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mulai berisian. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mulai berisian. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Shalom anak-anak. Tadi kalian sudah memuji Tuhan ya. Kita memuliakan Dia karena Tuhan itu baik dan mengasihi kita. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayo Alkitabnya udah disiapkan kan? Nah, kita akan berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya tahan dilipat, tutup mata, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa, karena Engkau telah mengasihi kami, memelihara kehidupan kami, bahkan memberikan kesehatan kepada kami semua anak-anak-Mu. Sehingga saat ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami di rumah Tuhan tidak mengurangi sukacita kami untuk bersama-sama memuliakan Engkau secara online. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan tiba saatnya saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami semua supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan benar. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini sehingga dapat menyampaikannya sesuai dengan hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Alkitabnya diambil ya. Kita hari ini Sinode memberikan tema hidup rukun. Ya. Diambil dari Mazmur. Mazmur itu yang menulis adalah Raja Daud ya. Mazmur pasal 133. Semua kitabnya dibuka ya. Yang sudah bisa membaca bisa membuka sendiri, yang belum bisa bisa dibantu papa mama, ayah bundanya atau kakaknya ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Hanya 3 ayat, ayat 1 sampai 3 dari Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Seperti pujian tadi ya, sebelum firman Tuhan tadi kan sudah menyanyi ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Dan tema kita saat ini adalah hidup rukun ya. Satu dengan yang lainnya kita harus hidup rukun. Rukun itu apa ya? Rukun itu saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, dulu di sebuah kota yang bernama Yerusalem ya, orang-orang percaya hidupnya sangat rukun, saling membangun satu dengan yang lainnya, saling berbagi. Mereka punya makanan dibagi bersama-sama ya. Punya harta dijual, lalu untuk hidup bersama-sama. Itu adalah orang-orang percaya yang pertama di kota Yerusalem. Ya, ini ya gambarnya ya. Jadi mereka selalu berkumpul bersama-sama di kota Yerusalem ini. Susah senang dihadapi bersama-sama. Nah, jemaat Tuhan atau orang-orang percaya di sini hidupnya saling bahu-membahu, tolong-menolong. Ya, satu dengan yang lainnya. Nah, dari antara mereka ini ada satu orang yang bernama Yusuf, disebut juga Barnabas ya. Yusuf disebut juga Barnabas ini berasal dari suku Lewi ya. Dari suku Lewi. Nah, suatu hari Yusuf atau yang sering disebut Barnabas ini melihat kok ada yang orang-orang miskin ya. Di sekitarnya ada orang-orang yang tidak punya, kekurangan makan. Lalu dalam hatinya Barnabas ini berpikir, saya harus menolong mereka ya. Saya harus berbagi dengan mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Barnabas ini? Barnabas ini punya tanah yang luas sekali ya. Lalu dia menjual sebagian tanahnya itu. Tanahnya akan saya jual, lalu hasilnya akan saya bagi-bagikan pada yang miskin, pada yang membutuhkan. Itu dalam hati Barnabas. Dan benar Barnabas lalu berjalan lalu menjual sebagian tanahnya itu. Nah, setelah tanahnya itu dijual, hasilnya lalu hasilnya diberikan pada pemimpinnya, waktu itu rasul ya, rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu yang membagi-bagikan pada yang miskin, yang membutuhkan makanan. Nah, menurut adik-adik semua, gimana sikap Barnabas ini? Baik bukan sikapnya? Patut kita contoh, patut kita teladani. Dia peduli kepada sesama dan mengasihi sesama. Itulah salah satu contoh kepedulian kepada sesama kita ya, mengasihi, berbagi. Nah, ini merupakan kehidupan yang sangat bagus, kehidupan yang rukun ya, yang bisa kita lihat dari orang-orang percaya yang mula-mula di kota Yerusalem. Jadi yang lebih memberi pada yang kekurangan, yang kaya berbagi pada yang miskin. Satu dengan yang lainnya saling merangkul ya, tolong menolong. Lalu bagaimana dengan kita saat ini ya? Untuk kehidupan kita saat ini, kita juga harus hidup rukun dengan semua orang. Baik di rumah ya, di sekolah ya, dengan tetangga-tetangga kita harus hidup rukun dengan semuanya. Kalau mungkin adik-adik punya teman-teman yang dari lain suku, tetap harus hidup rukun dan mengasihi. Wah, aku hidup rukun sama yang dari Jawa saja. Enggak ya, dari suku manapun juga harus tetap mengasihi. Mungkin ada suku Batak ya, ada yang dari suku Dayak ya, ada yang dari suku Sunda. Nah, kita semua harus bersama-sama tetap saling mengasihi, hidup rukun dan bermain bersama. Nah, ini ada gambarnya nih, anak-anak bermain dari semua suku yang ada di Indonesia ini. Karena Indonesia ini bermacam-macam pulau, beribu-ribu suku ya. Jadi kita semua harus mengasihi hidup rukun sama semuanya tanpa memandang kamu dari suku apa, kamu kaya atau miskin, kamu baik atau enggak, kamu nakal apa enggak. Tidak seperti itu, kita harus saling mengasihi dan hidup rukun dengan semuanya. Kemudian kalau nanti adik-adik sudah sekolah ya, di sekolah juga jangan lupa berbagi ya, seperti Barnabas tadi. Kalau
adik-adik punya makanan yang lebih, ada temanmu yang, "Loh, kok temanku nggak bawa makanan, pas istirahat hanya diem saja, nggak pergi ke kantin, hanya duduk saja." Kalau kalian punya makanan yang lebih, silakan berbagi ya, seperti gambar ini ya. Nanti berbagi makanan sama teman-temannya. Itu salah satu contoh hidup rukun dan peduli. Jadi hidup rukun ini tidak hanya kata-kata saja, tapi diwujudkan dalam perbuatan. Ya, seperti kita meladani Barnabas tadi yang mau menjual sebagian tanahnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita juga begitu, kalau punya lebih, berbagi sama teman-teman kita di sekolah. Bermain bersama-sama, berbagi bersama-sama. Itu akan sangat indah sekali ya. Rukun cinta satu sama lain ya. Itulah anak-anak Tuhan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan begitu, kita satu dengan yang lainnya itu bersahabat semuanya, hidup rukun dan saling mengasihi. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Supaya sungguh-sungguh kita peduli dan hidup rukun dengan semuanya. Tanpa memandang dari mana, suku apa, ya, pinter atau enggak, nakal atau enggak, tapi kita harus sungguh-sungguh semuanya dirangkul dan kita hidup rukun bersama. Semuanya siap untuk hidup rukun? Yes, pasti semuanya siap. Bu Santi percaya kita semua siap untuk menjadi anak-anak yang hidup rukun. Amin. Tuhan memberkati. Nah, mari kita berdoa menutup firman Tuhan ini ya. Tangan dilipat, tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajari kami supaya kami meneladani Barnabas yang mau peduli dengan sesamanya. Ajari kami untuk hidup rukun dan peduli dengan sesama kami. Tidak memandang suku, latar belakang, atau apapun juga. Seperti Engkau telah mengasihi kami, Tuhan ajari kami juga saling mengasihi dan bersahabat dengan semua orang. Itulah kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin Roh Kudus-Mu akan menolong anak-anak kami untuk mengerti firman-Mu dengan benar, sehingga kami semua menjadi anak-anak yang hidup rukun satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Nah, adik-adik yang di rumah semua, tiba saatnya kita akan menghafalkan ayat indah minggu ini. Yang terambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, adik-adik yang di rumah, dihafalkan ya ayat ini dari Mazmur 133 ayat 1. Selamat menghafalkan, Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Masih ingat firman Tuhan yang tadi diajarkan? Yap, betul sekali, mengenai senangnya hidup rukun. Nah, agar kita selalu mengingat firman Tuhan tadi mengenai penting dan indahnya hidup rukun dengan teman, saudara seiman, dan keluarga, maka Kakak Dian akan ajak adik-adik semua untuk beraktivitas membuat lampion yang bertuliskan "Aku mau rukun". Yuk kita mulai yuk. Jadi, bahan-bahan yang perlu disiapkan ada kertas asturo. Kakak Dian pakai 3 warna. Lalu ada gunting, ada lem, spidol, dan yang terakhir tali. Pertama, kita membuat pola hati di kertas asturo seperti ini.
semuanya kita buat pola ya adik-adik. Lalu setelah pola jadi, kita gunting. Ini sudah terpotong semua ya adik-adik. Kakak Dian mau nulis kata aku di warna orange, kata mau di warna kuning, kata rukun di warna biru. Oke? Setelah ditulisin semua, kita ambil yang kata rukun, lalu kita mulai menempel. Tengahnya kita kasih tali ya adik-adik. Kita lakukan yang sama di kata mau dan aku. Jangan lupa dikasih jarak. Nah, ini hasil akhirnya adik-adik. Aku mau rukun. Kalian bisa pasang di pintu atau di jendela. Demikian aktivitas minggu ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Gimana nih firman Tuhan hari ini? Luar biasa ya adik-adik? Luar biasa sekali, Kak. Ya kan adik-adik? Seperti cerita Barnabas yang disampaikan oleh Bu Santi tadi, walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit dan tidak bersama-sama dengan murid-muridnya pada saat itu, tetapi murid-murid Tuhan Yesus tetap melakukan ajaran Tuhan Yesus, yaitu supaya kita tetap saling mengasihi. Betul, Kak. Seperti murid Tuhan Yesus yang bernama Barnabas tadi, yang hidup rukun dengan sesama dengan cara saling berbagi. Jadi adik-adik, ayo kita hidup rukun. Jangan berantem ya sama kakak, sama adik, dan sama teman-teman. Siap, Kak. Siap ya adik-adik di rumah ya. Siap untuk hidup rukun dengan semua orang, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Nah, sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan nih. Untuk mengiringi persembahan, kita pujikan lagu apa ya, Kak? Apa ya? Untuk mengiringi persembahan, kita akan memuji nama Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, siap-siap ya. Boleh menunjuk kakak atau adik di rumah ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana
Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu pada saat ini dengan bersama-sama kita akan berdoa pada Tuhan. Kita lipat tangan, duduk yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Tuhan telah menyertai di dalam ibadah anak-anak sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami untuk selalu hidup rukun dengan sesama kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari anak-anak kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, Kak Elga, nggak kerasa ya sekolah minggu hari ini udah mau selesai. Iya nih Kak. Kak Gati, ada yang mau disampaikan ke adik-adik nggak nih? Ada dong, Kak. Untuk adik-adik di rumah, belajar yang rajin ya. Nurut sama mama dan papa di rumah. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan bersih-bersihkan badan kalian apabila kalian setelah selesai bermain atau apapun. Jangan lupa bersihkan badan kalian. Terus kalau mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Dan jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Apa coba tadi? Betul sekali. Kita harus hidup rukun dengan sesama kita. Rukun dengan keluarga, papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan dengan siapapun. Seperti lagu penutup hari ini. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi ya adik-adik. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.